Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga diberikan kenikmatan dapat menjalani puasa Ramadan ini tanpa kekurangan apapun. Puasa terbukti meningkatkan produksi brain derived nootropic factor atau sering disingkat dengan BDNF, yakni serupa protein yang berperan dalam meningkatkan suasana hati, kewaspadaan, dan rasa euforia. Zat ini disebut juga dengan pupuk jiwa karena di sini bisa membantu individu untuk meningkatkan hormon dopamin selama puasa, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan motivasi, semangat, dan kebahagiaan. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus, puasa mengajarkan kedisiplinan dan pengendalian diri. Aturan-aturan dalam puasa seperti sahur, berbuka, serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dapat melatih kita sebagai individu untuk mengembangkan self-control dan regulasi emosi atau kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengontrol diri. Sementara itu, dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwa puasa mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas kesehatan mental individu. Bahkan dalam penelitian Jandali bersama kawan-kawan 2024 menyatakan bahwa puasa Ramadan mampu meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, serta menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Penelitian lain oleh Ganson di tahun 2022 menjelaskan bahwasanya puasa dapat digunakan sebagai intervensi untuk menurunkan perilaku impulsif, termasuk dalam terapi penyalahgunaan zat dan gangguan kontrol diri. Maka dari sini masih banyak juga penelitian yang menjelaskan betapa puasa memberikan kontribusi yang sangat positif dalam menjaga kestabilitasan kesehatan mental individu. Untuk itu, kita sebagai manusia hendaknya memahami bahwasanya puasa tidak hanya sekedar sebagai kewajiban. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus, ibadah Ramadan ini adalah media bagi kita untuk melakukan pemulihan diri, penyembuhan jiwa, membersihkan segala hal-hal yang menjadi sampah dalam hati kita yang ternyata dapat merusak kondisi mental kita. Banyak sekali dalam beberapa lembaga-lembaga terapi kesehatan mental atau lembaga-lembaga rehabilitasi jiwa yang menerapkan terapi puasa sebagai salah satu intervensi untuk membantu pasien-pasiennya mencapai titik yang lebih baik atau bisa dibilang menuju kesembuhan. Karena di dalam puasa itu kita akan dilatih untuk mengendalikan emosi kita. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus, yang terakhir di sini akan saya sampaikan bahwasanya melalui puasa inilah kita hendaknya memahami bahwa media puasa adalah sebagai media untuk menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Maka tidak hanya memahami puasa sebagai suatu kewajiban, tetapi puasa adalah sebagai sebuah kebutuhan. Memahami puasa tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, tentunya tidak mudah apabila kita belum melakukan pemahaman atau penyadaran diri bahwasanya syariat puasa itu adalah untuk menjadikan kita menjadi lebih baik sebagai manusia.
Puasa dilakukan tidak hanya sekedar secara sadar, tetapi kita juga perlu faham melalui ilmu-ilmu yang terus kita gali terkait dengan makna dan tujuan dari ibadah puasa. Untuk itu, teruslah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita, untuk menjadi puasa yang lebih baik dari tahun ke tahun, dengan cara meyakini bahwasanya puasa kita adalah untuk menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Semoga puasa tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik untuk kita, ibadah puasa yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan keyakinan bahwasanya bahwa puasa itu adalah pintu gerbang bagi kita untuk bertemu dengan Allah di hari akhir nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi titik pencerahan untuk menjadikan ibadah puasa kita menjadi lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.